Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Asmara Dewi dengan NIM A1C020266 jurusan S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari kelas F, mahasiswa dari Universitas Mataram. Pada video kultum kali ini bertema Islam dan Literasi Baru dengan judul Revolusi Industri Keempat, Islam dalam Merespon Tantangan Teknologi Digitalisasi. Dunia pada perkembangannya telah dikejutkan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat. Kemajuan teknologi digital pada awal abad ini para pakar menyebut sebagai era revolusi industri keempat. Perubahan dinamika laju pergerakannya telah melahirkan teknologi informasi dan proses produksi yang dikendalikan secara otomatis. Mesin industri tidak lagi dikendalikan oleh tenaga manusia, tetapi menggunakan programmable logic controller atau sistem otomatisasi berbasis komputer. Dampaknya, biaya produksi atau operasional menjadi semakin ringan. Revolusi industri keempat merupakan fase keempat dalam perjalanan sepanjang sejarah revolusi industri di dunia yang dimulai sejak abad ke-18. Skawat menjelaskan bahwa dunia ini sudah mengalami revolusi industri sebanyak 4 kali. Pertama, revolusi industri ke-1 ditandai dengan ditemukannya mesin uap dan mendukung mesin produksi. Berbagai peralatan kerja yang semula bergantung pada tenaga manusia dan hewan kemudian digantikan dengan tenaga mesin. Dampaknya, produksi dapat dilipat gandakan dan dapat didistribusikan di berbagai wilayah secara lebih masif. Pada awal abad ke-19, dunia mengalami kemajuan teknologi dengan ditandainya temuan energi listrik dan konsep pembagian tenaga kerja yang menghasilkan produksi dalam jumlah yang sangat besar. Temuan ini disebut oleh banyak pakar sebagai lahirnya revolusi industri kedua. Energi listrik mendorong para ilmuwan untuk menemukan berbagai teknologi lainnya seperti lampu dan mesin telegraf. Revolusi industri mengalami masa puncaknya pada abad ke-21, ditandai dengan lahirnya teknologi digital yang berdampak sangat masif terhadap manusia di seluruh dunia. Revolusi industri terkini atau sering disebut dengan revolusi generasi keempat mendorong sistem otomatisasi di dalam semua proses aktivitas. Perkembangan inovasi otomasi dengan terciptanya superkomputer, robotik, artificial intelligence, dan modifikasi genetik menciptakan dunia yang sangat berbeda dari dunia sebelumnya. Konsekuensi logisnya yang harus ditanggung bersama adalah perubahan pergeseran jenis tenaga kerja, era sekarang dan mendatang, revolusi industri 4 dan era disrupsi. Revolusi industri 4 hadir menggantikan industri 3, ditandai dengan cyber fisik dan kolaborasi manufaktur. Istilah industri 4 sendiri muncul dari sebuah proyek yang diprakarsai oleh Jerman untuk mempromosikan komputerisasi manufaktur. Sebagaimana Lee menjelaskan bahwa revolusi industri peningkatan legitimasi didorong oleh 4 faktor. Yang pertama, peningkatan volume data, kekuatan komputasi, dan konektivitas. Yang kedua, munculnya analisis, kemampuan dan kecerdasan bisnis. Ketiga, terjadinya bentuk interaksi baru antara manusia dengan mesin. Keempat, perbaikan instruksi transfer digital ke dunia fisik seperti robotika dan 3D printing. Prinsip dasar industri 4 adalah penggabungan mesin, alur kerja, dan sistem dengan menerapkan jaringan cerdas di sepanjang rantai dan proses produksi untuk mengendalikan satu sama lain secara mandiri. Kemudian Herman menambahkan ada 4 desain prinsip industri 4. Yang pertama, interkoneksi, yaitu kemampuan mesin, perangkat, sensor, dan orang untuk terhubung dan berkomunikasi melalui Internet of Things atau Internet of People. Prinsip ini membutuhkan kolaborasi keamanan dan standar. Yang kedua,
Transparansi informasi merupakan kemampuan sistem informasi untuk menciptakan salinan virtual, salinan fisik dengan memperkaya modal digital dengan data sensor termasuk analisis data dan penyediaan informasi. Yang ketiga, bantuan teknis yang meliputi kemampuan sistem bantuan untuk mendukung manusia dengan menggabungkan dan mengevaluasi informasi secara sadar untuk membuat keputusan yang tepat dan memecahkan masalah mendesak dalam waktu yang sangat singkat. Dan yang keempat, keputusan terdesentralisasi yang merupakan kemampuan sistem fisik maya untuk membuat keputusan sendiri dan menjalankan tugas seefektif mungkin. Selanjutnya ada tantangan dan peluang revolusi industri. Teknologi dan pendekatan baru yang menggabungkan dua fisik, digital dan biologi secara fundamental akan mengubah pola hidup dan interaksi manusia. Industri keempat, sebagai fase revolusi teknologi mengubah cara beraktivitas manusia dalam skala ruang lingkup, kompleksitas, dan transformasi dari pengalaman hidup sebelumnya. Manusia bahkan akan hidup dalam ketidakpastian atau uncertainty global. Oleh karena itu, manusia harus memiliki kemampuan untuk memprediksi masa depan yang berubah dengan sangat cepat. Untuk tantangannya, Walter mengidentifikasi tantangan industri keempat sebagai berikut. Yang pertama, masalah keamanan teknologi informasi. Yang kedua, kendala dan stabilitas. Yang ketiga, kurangnya keterampilan yang memadai. Dan yang keempat, keengganan untuk berubah oleh para pemangku kepentingan dan hilangnya banyak pekerjaan karena berubah menjadi otomatisasi. Adapun peluangnya, menurut Irianto adalah inovasi eksistensi, basis industri yang kompetitif, investasi pada teknologi, dan integrasi usaha kecil menengah dan kewirausahaan. Pemetaan tantangan dan peluang industri keempat untuk mencegah berbagai dampak dalam kehidupan bermasyarakat salah satunya adalah permasalahan pengangguran. Pada sektor pendidikan khususnya perguruan tinggi harus mengambil peran secara signifikan dalam menjawab tantangan industri 4. Sistem serta program pendidikan tinggi perlu disesuaikan agar relevan dengan revolusi industri keempat. Selanjutnya, respon Islam terhadap revolusi industri keempat. Di sini muncul berbagai pertanyaan. Bagaimana nasib Indonesia? Bagaimana nasib umat Islam? Bagaimana pula Islam meresponnya? Baik, di sini kita akan membahasnya. Munculnya revolusi industri keempat mempunyai tantangan dan peluang yang sangat besar. Satu hal yang sudah pasti bahwa industri keempat datang dan tidak mungkin bisa menolak atau menghindarinya. Revolusi industri keempat sebenarnya merupakan keniscayaan yang harus mesti dihadapi oleh umat Islam. Karakteristik revolusi industri yang harus dipahami. Yang pertama, munculnya inovasi disruptif. Umat Islam yang berinovasi memunculkan kondisi baru yang kadang tidak banyak yang bisa menduga, mengganggu atau merusak kondisi yang sudah ada, dan pada akhirnya menggantikan teknologi terdahulu yang sudah mapan. Yang kedua, perkembangan yang sangat pesat kecerdasan buatan. Kecerdasan yang ditambahkan pada suatu sistem yang bisa diatur dalam konteks ilmiah. Kecerdasan diciptakan dan dimasukkan dalam suatu mesin komputer agar dapat melakukan pekerjaan seperti yang dapat dilakukan manusia. Yang ketiga, istilah big data yang semula hanya dapat disimpan dalam memori besar seperti mainframe atau server. Saat ini dengan basis internet, setiap orang dengan menggunakan smartphone dapat memiliki big data dengan berbagai keterbatasannya. Seberapa besar seseorang, khususnya umat Islam, dalam memanfaatkan teknologi digital menunjukkan seberapa besar seseorang terlibat dalam revolusi industri. Berikut cara umat Islam memanfaatkan industri digitalisasi. Ada berbagai cara umat Islam memanfaatkan industri digitalisasi. Yang pertama, bagi sebagian umat Islam yang secara cepat mampu menangkap peluang revolusi industri keempat, mereka memanfaatkan teknologi digital sebagai sumber untuk mengumpulkan rezeki. Aneka macam fashion jilbab, mukena, sarung dengan berbagai merek, busana gamis, dan berbagai peralatan peribadatan
banyak kita jumpai di layanan online dan media sosial seperti Facebook. Demi memberi kemudahan dalam melakukan jual beli online, mereka juga banyak menggandeng lembaga finance bagi pembeli yang lebih suka dengan sistem kredit. Tingginya peminat belanja online secara langsung berdampak negatif bagi para pelaku bisnis retail. Banyak perusahaan-perusahaan besar seperti Matahari dan Ramayana gulung tikar akibat kalah saing dengan layanan jual beli online. Tentunya, peluang bisnis tersebut masih mempunyai daya tarik dengan durasi yang panjang. Cara yang selanjutnya, industri keempat juga dimanfaatkan oleh sebagian umat Islam yang melek IT, sehingga berpengaruh terhadap bergeraknya sistem tradisional menuju sistem yang berpusat kepada informasi. Kondisi ini tentu berpengaruh terhadap pembentukan sistem tata nilai, pengetahuan keagamaan, tradisi, dan kebudayaan. Umat Islam modern selain memiliki realita aktual juga mempunyai realita virtual. Realita virtual diekspresikan melalui media sosial. Dalam konteks demokratis Indonesia, media sosial memiliki efek ideologis yang kontradiktif. Di satu sisi, media sosial mampu memediasi aspirasi dan kritik warga. Namun, di sisi lain, media sosial tidak jarang kita jumpai menjadi keranjang sampah untuk menyebar kebencian, sikap sektarianistik, hoaks, dan fitnah ditumpahkan sebebas-bebasnya yang justru banyak menciderai nilai pluralistik negara Indonesia. Oleh karena itu, terutama sebagai umat Islam, kita harus menggunakan media sosial sebaik-baiknya dan menerima informasi dari media sosial itu harus mengetahui dari mana sumber informasi tersebut agar kita tidak percaya terhadap hoaks yang menyebar. Supaya kita mengetahui kebenaran dari informasi tersebut. Selanjutnya, cara yang ketiga, di era digitalisasi sekarang ini, pesan-pesan kitab suci diwacanakan melalui informasi daring. Salah satunya dakwah virtual. Pada masa sekarang, umat Islam Indonesia banyak yang sedang menikmati tren baru dakwah virtual sebagai wujud dari pemanfaatan industri keempat. Dakwah virtual melalui beragam fanpage dakwah, khususnya di Facebook, umat Islam Indonesia sebagian setiap hari mengkonsumsi isu-isu sosial keagamaan secara instan. Mereka juga menganggap dakwah virtual sebagai sumber pengetahuan baru terkait perihal keislaman. Di sana mereka mendapatkan jawaban dari berbagai persoalan, mulai dari soal amaliyah hingga soal-soal teologis. Kebangkitan para dai virtual ternyata juga tidak hanya merespon isu keislaman. Belakangan mereka juga merespon isu-isu kebangsaan dan kekuasaan atau politik. Aktivitas dakwah virtual juga memberi dampak cukup signifikan bagi masa Islam, baik pada tataran teologis maupun politis. Revolusi keempat banyak membawa perubahan dalam kehidupan manusia. Industri keempat secara fundamental telah mengubah cara beraktivitas manusia dan memberikan pengaruh yang besar terhadap dunia kerja secara luas. Industri keempat mempunyai dampak pengaruh positif berupa efektivitas dan efisiensi sumber daya dan biaya produksi yang relatif terjangkau, meskipun berdampak pula pengaruh negatifnya pada kurangnya lapangan pekerjaan. Industri keempat membutuhkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan dalam literasi digital dan literasi teknologi. Oleh karena itu, kita tidak boleh menghilangkan. Seiring dengan perkembangan teknologi saat ini yang sangat pesat, banyak sekali dampak dan peluangnya. Oleh karena itu, kita harus menggunakan atau memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Jika tidak, kita hanya akan mendapatkan dampak negatifnya saja. Oleh karena itu, kita harus banyak belajar hingga kita bisa mendapatkan manfaat dari perkembangan teknologi saat ini. Sekian yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.